Halo teman-teman semua, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Yesa Presa Saputra, yang di sini saya akan membagikan materi pembelajaran tentang pengembangan paragraf atau alinea. Nah, teman-teman, sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini, pada hari ini Engkau masih memberi kami rahmat kesehatan serta umur yang panjang. Tuhan, berkatilah rancangan pembelajaran kami dalam menyampaikan materi ini, kiranya dapat membuahkan hasil bagi semua orang. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan kuasa tangan Roh-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas materinya untuk pengembangan paragraf atau alinea. Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari materi pembelajaran ketika membuat teks bahasa. Dalam menyusunnya, kita perlu juga dalam bentuk paragraf-paragraf atau alinea-alinea. Nah, namun seringkali kita dalam penulisan alinea itu tidak mematuhi kaidah tata tulis yang tidak benar. Dalam surat kabar misalnya, seperti sering terdapat alinea-alinea yang hanya terdiri dari satu kalimat. Nah, sebaliknya ada juga buku-buku yang mengandung alinea yang sangat panjang, mungkin satu halaman penuh. Keduanya merupakan hal yang ekstrim. Nah, pasti ada pula timbulnya pertanyaan dari orang-orang. Alinea bukanlah suatu pembagian secara jauh lagi. Nah, alinea sebenarnya apa? Pasti banyak yang bertanya seperti itu. Alinea bukanlah suatu pembagian secara konvensional dari suatu bab tulisan, tetapi merupakan kesatuan dari sejumlah kalimat yang mendukung suatu ide atau gagasan pokok. Alinea tidak lain dari suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Nah, yang merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam alinea itu, gagasan tadi diperjelas dengan uraian-uraian tambahan ya, dengan maksud agar pokok pikiran yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca ataupun pendengar. Nah, di sini ada pula dua hal tujuan pembentukan sebuah alinea yang sekurang-kurangnya, yakni yang pertama itu untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan suatu tema dari tema lain. Oleh sebab itu, setiap alinea hanya boleh mengandung suatu tema. Bila terdapat dua tema, maka alinea itu harus dipecahkan menjadi dua alinea. Untuk yang kedua itu memisahkan dan menegaskan perhatian secara wajar dan formal. Nah, untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada pemberhentian pada akhir kalimat. Dengan perhatian yang lebih lama ini, konsentrasi terhadap tema alinea lebih terarah. Nah, dalam membentuk alinea itu juga harus diperhatikan susunan dan kesatuan suatu pokok pikiran. Kalimat dalam alinea itu harus bertalian satu sama lain secara mesra dan juga bersama-sama membentuk suatu bagian yang berpautan. Walaupun juga prinsipnya itu sebuah alinea harus terdiri dari rangkaian kalimat-kalimat. Nah, tetapi ada juga
alinea yang terdiri dari satu kalimat. Sebagai sudah disinggung pada permulaan uraian ini, ada beberapa sebab mengapa bisa terdapat alinea semacam ini. Nah, pertama itu karena alinea kurang baik dikembangkan oleh penulisnya atau penulis kurang dalam mengerjakannya memahami hakikat alinea. Kedua, memang sengaja dibuat oleh pengarang karena ia sekedar mengemukakan gagasan itu bukan untuk dikembangkan, atau pengembangannya terdapat pada alinea berikutnya. Begitu pula sebuah alinea yang terdiri dari sebuah kalimat. Nah, itu dapat bertindak sebagai peralihan antara bagian-bagian dalam sebuah karangan. Dialog-dialog dalam narasi biasanya diberlakukan sebagai satu alinea. Di sini ada juga syarat-syarat pembentukan alinea seperti halnya dengan kalimat. Sebuah alinea juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Alinea yang baik dan efektif harus memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama itu ada kesatuan. Apa sih kesatuan itu? Nah, yang dimaksud kesatuan itu bisa dijelaskan dengan kesatuan dalam alinea adalah bahwa semua kalimat yang membina alinea itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Nah, untuk koherensi, yang dimaksud dengan koherensi itu adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain untuk membentuk alinea. Nah, untuk yang terakhir perkembangan alinea. Perkembangan alinea itu adalah penyusunan atau perincian gagasan-gagasan yang membina alinea itu. Karena ketiganya ini memiliki ciri-ciri yang khusus, maka masing-masingnya akan diuraikan. Untuk kesatuan alinea seperti sudah disinggung di atas itu, karena fungsi setiap alinea itu adalah untuk mengembangkan sebuah gagasan tunggal, maka tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama sekali tidak mempunyai pertalian dengan tunggal tadi. Penyimpangan dari maksud tadi hanya akan mempersulit pembaca. Nah, dan mempersulit pula titik pertemuan antara penulis dan juga pembaca. Untuk koherensi alinea, syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah alinea adalah bahwa alinea itu harus mengandung koherensi atau kepaduan yang baik. Kepaduan yang baik itu terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina alinea itu baik, wajar dan mudah dipahami tanpa juga ada kesulitan. Pembaca dengan mudah mengikuti jalan pikiran penulis tanpa merasa kalimatnya lainnya. Tidak terasa juga loncatan-loncatan pikiran yang juga membingungkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk berbagi ke teman-teman semua. Mungkin ada pertanyaan, silakan dijawab di kolom komentar saya. Oke. Nah, baik. Sebelum menutup pengajaran pada hari ini, marilah kita berdoa penutup terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, berkat kuasa tangan Roh-Mu Engkau memperlancarkan dalam pengajaran materi pengembangan alinea ini. Kiranya berguna bagi teman-teman semua, bagi semua orang yang juga dapat membantu dalam berprestasinya. Tuhan, berkatilah semua aktivitas kami untuk selanjutnya dalam pembelajaran juga, senantiasa Engkau berkati selalu. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam, bye-bye.